Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang sedang dalam proses berjuang. Terkhusus untuk teman-teman yang saat ini sedang masih dalam proses berjuang, semoga lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, 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 ya robbal alamin. Nah, teman-teman, pada video-video sebelumnya saya sudah mengingatkan teman-teman, menekankan agar teman-teman itu tidak selalu berdiam diri di rumah. Jadi saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk beraktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyarankan kepada teman-teman, mungkin teman-teman bingung mau aktivitas apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang olahraga, teman-teman. Jadi biasanya itu kan kita itu pasti punya olahraga kegemaran begitu ya. Seperti halnya saya ini, kalau saya tuh hobi saya itu volley, teman-teman. Jadi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman olahraga apa saja yang aman, insya Allah aman untuk penderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Kenapa? Iya teman-teman, dengan kita berolahraga maka akan ada banyak aura positif yang masuk ke dalam diri kita. Daripada kita berdiam diri di rumah, yang ada pikiran kita itu semakin ngaco dan sensasi itu bertambah banyak, sehingga kita membutuhkan olahraga supaya badan kita tidak vakum dan fisik kita terjaga. Lantas olahraga apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga fisik teman-teman supaya energik, supaya greng begitu, tidak lemah-lemah, loyo-loyo ya, karena aura positif yang minim di dalam tubuh kita, sehingga kita itu terasa loyo, terasa lemas, tidak semangat mau ngapa-ngapain, kekurangan hal menarik. Jadi kita itu tidak bisa melihat hal-hal menarik di sekeliling kita. Jadi olahraga yang pertama saya sarankan itu adalah, yang mungkin jarang beraktivitas fisik, bisa memulainya dengan jalan santai. Jalan santai di pagi hari, keliling begitu kan. Teman-teman jangan panik. Di saat kita mencoba untuk berolahraga itu pasti akan ada sensasi, pasti akan muncul keliengan ataupun sensasi detak jantung yang seperti aneh begitu. Jangan panik teman-teman. Itu karena tubuh kita belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa dilakukan 2-3 kali, insya Allah itu akan kembali stabil. Tidak ada irama-irama jantung yang terasa aneh begitu. Nah, itu yang pertama, jalan kaki di pagi hari. Nah, kemudian teman-teman juga bisa jogging. Jogging irama sedang, jangan irama sprint, irama sedang aja. Semampunya atur nafas. Di situ yang dipentingkan dalam jogging itu adalah pengaturan nafas. Nah, jadi jogging itu sangat aman sekali untuk menderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Teman-teman juga bisa menjalankan olahraga sesuai dengan hobi kecabangan teman-teman masing-masing. Contoh halnya ini dimulai dari hobi saya. Saya itu hobi sekali volley. Akan tetapi saya ketika main volley saya memposisikan diri di libero. Jadi sebatas passing. Kenapa saya tidak memposisikan di posisi saya? Saya kan biasanya kan di posisi all round spek. Nah, karena di saat kita melompat itu memungkinkan terjadinya refleks, sehingga saya lebih menahan diri untuk memposisikan diri saya sebagai libero. Jadi untuk teman-teman mungkin juga yang hobinya sama dengan saya, jangan ikuti hawa nafsu dulu. Olahraga yang hobi itu kan menimbulkan kesenangan teman-teman ya. Itu juga efeknya sangat penting untuk mengembalikan aura-aura positif yang ada di dalam diri kita. Dan di luar itu juga masih banyak sekali olahraga yang sebenarnya itu bisa teman-teman lakukan, tergantung kegemaran teman-teman, hobi teman-teman itu apa. Hobi teman-teman goes, silahkan teman-teman goes. Hobi teman-teman bulu tangkis, silahkan teman-teman bulu tangkis. Yang perlu dicatat adalah bukan hanya kondisi kita mengembalikan kondisi fisik kita, akan tetapi kita akan mendapat aura positif lebih banyak dari berolahraga itu teman-teman. Jadi seolah-olah pikiran kita itu teralihkan ke dunia luar, dan itu hasilnya sangat positif sekali teman-teman. Makanya itu saya sangat sarankan kepada teman-teman, olahragalah sesuai dengan hobi teman-teman. Nah, akan tetapi ada juga olahraga yang saya sarankan untuk tidak dilakukan, karena itu pernah saya lakukan dulu dan itu menimbulkan refleks yang cukup berarti. Yang pertama, gerakan sit up. Gerakan sit up ini kalau bisa jangan dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya dulu melakukan gerakan sit up itu,
asam lambung ini naiknya sangat signifikan sekali. Ya mungkin karena sit up itu berbasic atau terfokus pada penguatan otot perut sehingga menimbulkan tekanan kepada lambung kita. Nah, kemudian mengakibatkan reflux. Nge-gym itu juga pilih-pilih teman-teman. Mungkin apa ya, saya kurang paham juga karena saya kurang terlalu hobi untuk nge-gym. Bisa untuk apa, barbelan itu sebenarnya sih bisa itu barbel. Akan tapi ada juga gerakan-gerakan gym itu yang menggunakan otot perut. Pada intinya yang ingin saya sarankan pada teman-teman, jangan terlalu memporsir otot perut berlebihan. Nah, itu akan mengakibatkan tekanan kepada lambung kita sehingga menimbulkan reflux. Nah, yang perlu saya garis bawahi yaitu tadi sit up. Sit up ini kalau bisa jangan sama sekali dilakukan teman-teman. Kecuali nanti sudah memang benar-benar sudah mulai membaik, silahkan untuk melakukan gerakan sit up. Percayalah teman-teman bahwasanya ketika teman-teman melakukan kegiatan olahraga akan ada banyak sekali perubahan yang teman-teman dapatkan. Baik dari segi fisik maupun pikiran. Yang tentunya perubahan itu adalah mengarah ke hal-hal yang positif teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu berdiam diri di rumah, masih takut untuk keluar rumah. Jadi pikiran teman-teman itu terpaku di dalam rumahnya itu aja. Kalau orang bilang itu monoton. Nah, kebiasaan yang monoton itu sehingga membuat teman-teman itu jenuh, belum lagi dari fisik teman-teman yang kurang gerak. Nah, itu akan menimbulkan banyak sensasi. Sensasi dari lambung sudah banyak ditambah lagi dengan badan teman-teman yang kurang gerak mengakibatkan sakit-sakit, ngilu-ngilu. Akhirnya teman-teman tidak bisa membedakan ini karena kurang gerak atau ini karena asam lambung. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian bagaimana untuk teman-teman yang jalan aja masih ngos-ngosan, masih gampang capek begitu teman-teman. Ya, itu sebenarnya teman-teman itu kurang gerak. Percayalah sama saya teman-teman itu kurang gerak. Mulailah dari jalan santai, menggerak-gerakkan badan. Pokoknya jangan banyak diam, gerak-gerakan badan. Insya Allah nanti irama jantung teman-teman itu akan lebih kuat, lebih menyesuaikan. Jadi teman-teman itu malah tidak gampang lelah, tidak gampang ngos-ngosan. Teman-teman ngerasa saya jalan ke dapur aja rasanya udah capek sekali, bagaimana saya mau jogging. Pasti mindsetnya seperti itu. Nah, sebenarnya ketika teman-teman memberanikan diri untuk beraktivitas jalan santai, teman-teman akan merasakan hal yang beda. Memang ya, ketika teman-teman memberanikan diri untuk jalan santai, yang pertama itu pasti akan muncul banyak sensasi. Ya, seperti keliangan, seperti irama jantung yang aneh. Nah, itu wajar teman-teman. Itu wajar teman-teman, jangan panik. Nanti kalau setelah berjalan 1, 2, 3 kali, nanti akan akan stabil lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Harapan saya untuk teman-teman yang masih merasa gampang capek, ngos-ngosan, beranikan diri Anda untuk aktivitas jalan santai. Intinya gerakan badan. Gerakan badan supaya nanti ketika teman-teman itu fisik teman-teman itu terjaga, teman-teman itu akan merasa enak gitu loh di badan. Harapan saya ketika seandainya nanti teman-teman itu sudah sembuh dan teman-teman juga jangan berhenti olahraga. Sempatkan diri Anda itu untuk berolahraga minimal seminggu itu 2 kali, 1 kali bolehlah. Melakukan olahraga sesuai dengan hobi teman-teman masing-masing. Kenapa? Olahraga itu saya peranggapkan sebagai perefresh teman-teman, perefresh pikiran kita. Jadi ketika dalam 1 minggu itu kita terlalu penat bekerja, pikiran kita banyak tersita oleh pekerjaan, pusing, semrawut, tidak karuan. Nah, olahraga itulah teman-teman yang menyegarkan kembali, merefresh kembali otak kita sehingga pikiran positif dan aura negatif itu berimbang begitu loh teman-teman. Kalau kita itu terlalu sepaneng bekerja terus, yang ada batin dan jiwa kita itu tertekan terus. Nah, dengan olahraga kita bisa enjoy gitu. Di dalam olahraga yang kita senang itu kita pasti mempunyai ikatan emosional. Jadi kita itu ketika melakukan olahraga itu tanpa disuruh ketawa, kita tuh pasti akan ketawa bersama teman-teman saat olahraga seperti itu. Nah, harapan saya seperti itu teman-teman. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga saja teman-teman itu lekas diberikan kesembuhan kembali menatap indahnya dunia. Jadi di luar, jangankan jauh-jauh teman-teman, di luar rumah kita itu sebenarnya banyak sekali hal menarik.
karena pikiran kita yang terlalu sepanjang, makanya hal menarik itu tidak terlihat oleh kita. Nah, seperti itu. Ayo gerak teman-teman, ayo beraktivitas, ayo olahraga. Semoga teman-teman lekas diberikan jalan kesembuhan. Next kesempatan saya akan membagikan video saya lagi, tentunya tentang pengalaman saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Ya mungkin sekian dulu dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.